semua awan agar sampai kata-Mu bahwa Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Amin. Terbang tinggi, bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Bapa kami, Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. bawaku terbang tinggi, Bawaku terbang tinggi ke dalam dalam kemuliaan-Mu. Melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Pemaha besar, Kau maha besar, yang maha tinggi, semua makhluk angkat suara memuji. Nama-Mu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah. Kau maha besar, yang maha tinggi, semua makhluk angkat suara memuji. Nama-Mu kudus, kudus, kuduslah. Para
sembah kepadamu sembahan maha Uhurapasyinamu sembahan maha kudus Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. hanya Engkau Punya kuasa kerajaan kemuliaan selamanya. Sungguh ajaib perbuatanmu semua. Cakrawala memberitakan pekerjaanmu. Nah, besar lebih dari segalanya, dan lemah sepertimu. Padamu sembahan maha kudus Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. hanya Engkau yang mempunyai kuasa kerajaan kemuliaan selamanya. Perbuatanmu semua Cakrawala memberitakan pekerjaanmu. Maha besar lebih dari segalanya, tiada yang sama sepertimu. Elohim Yahweh, Maha mulia. Elohim Yahweh, yang Maha Esa. Ya semua yang kau ciptakan memuliakan namamu. Haleluya, terpujilah Elohim Yahweh, Maha mulia. Yahweh yang Maha Esa. Semua yang kau ciptakan memuliakan namamu. Haleluya, terpujilah Elohim Yahweh, Maha mulia. Elohim Yahweh, yang Maha Esa. Biar semua yang kau ciptakan memuliakan namamu. Haleluya, terpujilah biar semua yang bernaik tangan memuliakan namamu. Haleluya, terpujilah. Haleluya, terpujilah. Haleluya, terpujilah.
hambamu. Bapa. Haleluya. Elohim Yahweh Allah Israel. Haleluya. Rama-Rama Shande. Ya Pujilah namamu Bapa. kami angkat hati kami. Haleluya. Rama-Rama Shande. Di tempat Kami tinggikan Engkau malah Elohim Padamu yang Yahweh, maha suci. Bapakku yang maha dahsyat dan ajaib. Allah dan Bapa. Haleluya. Apakah syandere? Haleluya. 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 Rama Shande. Haleluya. Inna Rama Rama Terpujilah nama Haleluya. dimuliakan Engkau. Hanya Engkau Haleluya. Rama Shande. Allah yang benar. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jina Ramata Kashandere. Ya Haleluya. Rama Rama Shande. biar semua yang kau ciptakan memuliakan Rama Shande.
Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Elohim Yahweh Maha Besar, Allah Israel, Allah yang benar, tiada yang sama sepertimu. Kami bersama, Ini bersama masuk dalam hadirat Bapa, angkat jiwa dan menyembah. Kudus, kudus namamu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah, dipuji. Segala hormat yang tertinggi hanya layak bagimu, Maha Suci. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah, dipuji. Segala hormat yang tertinggi, Maha Suci. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Yahweh Maha Besar, Allah Israel, Allah yang benar, tiada yang sama sepertimu. Kami bersama masuk dalam hadirat Bapa, jiwa dan menyembah. Kudus namamu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Engkau layak,
kami menyembah-Mu Bapa dengan hati mengasihi-Mu, dengan hati menghormati-Mu, dengan hati takut akan Engkau. Kami memenuhi hati kami ya Bapa, kami dengan roh yang takut akan Engkau, penuhi mencintaimu di dalam Allah Israel Bapa. Elohim Yahweh, kasih setiamu mengalir, kami mengasihi-Mu Tuhan Bapa. Kami mengasihi segala kekasihan Bapa. Kami menghormati-Mu kami dari penyakit penyakit. Kami mengasihi-Mu. Haleluya. Bahwa kami selalu hidup di hadirat-Mu, bahwa kami selalu hidup di hadirat-Mu Bapa. Allah kami yang Allah Israel. Perkenankan kami berjalan bersama-Mu setiap waktu. Apapun yang terjadi, kami berjalan bersama-Mu Allah Israel. Pegang tangan kami, pegang tangan kami Bapa. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu ya Allah Bapa di surga. Amin. Amin. Haleluya. Aku kami mengasihi-Mu Tuhan, kami menghormati-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap setia kepadamu Bapa. Haleluya. Kepadamu kami tetap setia, kami mau setia, selalu setia kepadamu Bapa. Hidup tidak bercacat, tak bercela, dari pasian menyenangkan seluruh kebenaran-Mu Bapa. Allah Israel, tenggelam kami dalam kasih-Mu, minta apapun
Kita lama-lama Haleluya Bapa Haleluya, hidupku ini kehadiran di hadapanmu dengan segenap dalam ucapan pikiran dan renungan hatiku rindu hidupku ini simfoni yang indah kau dengar. Amin. semua Nyanyian puji dan sembahku sepanjang waktu di hadapanmu. Rindu hidupku ini kehadiran di hadapanmu dengan sekegatan dan dan ucapan pikiran dan renungan hatiku. Dan hidupku ini Bapa ini simfoni simfoni yang indah kau dengar. semuanya Yang puji dan sembah sembahkan di hadapan hadapanmu, ya Allah ya Allahku, hanyalah dirimu satu-satunya alasan ku hidup. ya Allahku, bagiku kau segalanya, kebahagiaanku selamanya. Allahku, hanyalah dirimu satu-satunya alasan ku hidup. ya Allahku, bagiku kau segalanya, bahagiaku selamanya. ya Tuhan Bapa Ku rindu hidupku ini keharuman di hadapanmu. Amin. Dengan perbuatan dan yang ku ucapkan, dengan dan renungan hatiku. Ku rindu hidupku ini simfoni yang indah kau dengar. Semua nyanyian puji dan sembahku sepanjang waktu. Ya Allahku, hanyalah dirimu satu-satunya alasan ku hidup. Ya
Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami tetap menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kau terus mengendalikan pikiran, perasaan, dan kehendakku sepenuhnya Bapak. Berkati kami semuanya pada pagi hari ini. Kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tutus bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu, nasihat. Taruh perkataan-Mu di mulut anak ini ya Bapa, dan berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, di tengah-tengah dunia kita yang semakin ateis, tidak mempercayai bahwa Allah itu ada, kita mau berjalan bersama dengan Bapa dan menampilkan kehadirannya di dalam hidup ini. Setelah mempelajari kekristenan sejak lahir Kristen, lalu menjadi aktivis gereja, lalu menjadi pendeta, saudara. Tidak berlebihan, tidak mengada-ada. Banyak orang yang sebenarnya belum mengalami Tuhan secara benar. Belum mengalami Tuhan secara proporsional. Tentu pengamatan itu saya lakukan pertama terhadap diri saya sendiri dulu. Lalu pengamatan juga saya lakukan terhadap orang lain. Setelah menjalani hidup kekristenan dan mengalami pasang surut dalam pengembaraan iman, saya mengerti apa artinya mengalami Tuhan itu. Mengalami Tuhan itu seperti sebuah lompatan dari satu ruangan ke ruangan lain. Dari satu dunia ke dunia lain. Dari satu kawasan ke kawasan lain. Dari satu frekuensi ke frekuensi yang lain, saudara. Kita masih ada di dunia yang sama dengan mereka. Tetapi kita memiliki atmosfer jiwa yang berbeda. Dan ini saudaraku yang sebenarnya sangat sulit dijelaskan. Dan mungkin tidak bisa dijelaskan sampai orang itu mengalami. Sebab bicara mengenai Tuhan, itu bukan hanya cukup dibicarakan. Tidak bisa hanya dinalar. Tidak hanya bisa dibuat format definisi verbal dan menjadi pengetahuan. Jika itu cukup, Tuhan dapat direndahkan. Tuhan dilecehkan. Tuhan tidak atau kurang bernilai. Tuhan itu pribadi yang maha agung, saudara. Yang kebesarannya tidak terbatas. Yang tidak akan dapat digambarkan dengan apapun. Tak dapat diilustrasikan dengan apapun. Tidak bisa ditulis sebanyak apapun. Tetapi Tuhan harus dialami. Dan pengalaman ini tidak bisa ditulis. Kalaupun orang mencoba menulis, maka pengalaman dengan Tuhan itu, saudaraku, tidak akan cukup di lembar kertas sebanyak apa. Dulu saya membaca tulisan Yohanes, Injil Yohanes yang terakhir, kalimat yang terakhir. Kalau semua yang dilakukan Tuhan Yesus
atau yang juga diajarkannya ditulis. Maka tidak cukup semua buku di dunia ini memuatnya. Saya pikir ini lebay. Dulu saya pikir ini lebay. Tetapi di dalam perjalanan hidup baru saya mengerti, saudara. Harga mengalami Tuhan itu seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita. Nah, ini yang sulit untuk ditawarkan. Terlalu mahal, saudara. Sangat mahal. Yang merusak kekristenan adalah ketika kekristenan menjadi agama. Sehingga harga yang dibayar untuk dalam tanda kutip bertuhan, tapi sebenarnya belum bertuhan, adalah hidup keberagamaan. Itu merusak, saudara. Harga yang harus dibayar untuk mengalami Tuhan itu seluruh hidup kita. Kalimat ini pun juga mungkin saudara tidak bisa mengerti dan tentu bagi sebagian saudara tidak bisa terima. Selama orang masih merasa memiliki hak, dia tidak akan bisa mengalami Tuhan. Selama seseorang masih merasa memiliki hak, dia tidak bisa mengalami Tuhan. Kalimat lain atau dari aspek lain. Selama orang masih merasa memiliki kewajaran hidup, dia tidak bisa mengalami. Hak harus dilepaskan, kewajaran hidup harus ditinggalkan. Supaya kita bisa masuk ruangan lain, kawasan lain. Frekuensi yang berbeda, saudara. Saya bisa merasakan betapa sulitnya Tuhan melepaskan saya dari kawasan dunia, dari ruangan dunia, dari frekuensi dunia untuk masuk ruangan, kawasan, dan frekuensinya. Betapa sulitnya. Karena kita ini keras kepala. Kita ini keras kepala. Tidak tahu diri, tidak kenal diri, sok tahu, atau sebenarnya banyak kejahatan dan kelicikan di dalam diri kita. Yang itu membuat Tuhan suka mengangkat kita masuk ke dalam ruangan yang Tuhan mau kita berada dan berjalan bersama Dia, saudara. Saudara mungkin pernah mendengar atau membaca kalimat ini. Tidak cukupkah kalian melelahkan aku, kata Tuhan. Tuhan lelah bukan karena Tuhan tidak berkuasa. Tuhan berduka. Tuhan susah. Oleh keras kepalanya bangsa Israel ini. Kita seringkali memblame, menyalahkan bangsa Israel yang tegar tengkuk dan keras kepala. Kita tidak kalah tegar tengkuk dan keras kepala, saudara, dibanding bangsa Israel. Bangsa Israel hanya suruh menurut jadi umat yang menyembah Yahweh dan melakukan Taurat. Itu sebenarnya mudah. Kalau nurut saja, mudah. Tapi pada kenyataannya memang bangsa itu keras kepala. Kalau kita, saudara, meninggalkan keduniawian, meninggalkan hidup kewajaran, meninggalkan seluruh hak yang kita merasa berhak miliki, berat, saudara. Kalau bangsa Israel masih duniawi, saudara, orientasinya masih perkara dunia,
Allah hanya mau mereka tetap menyembah Allah Yahweh dan hidup menurut Taurat. Kalau gagal ada domba yang disembelih guna pengampunan dosa. Lebih mudah sebenarnya. Tapi itu saja mereka keras kepala, tegar tengkuk. Kalau kita, saudara, harus meninggalkan hidup kewajaran dan hak-hak yang kita merasa miliki. Mengalami Tuhan itu harganya seluruh hidup kita. Jadi sebenarnya apa yang diajarkan di gereja selama ini belum menyentuh esensi, belum menyentuh dasar, belum sampai kepada yang prinsip, saudara. Dan sulit dijelaskan ini, tetapi langkah-langkah itu memang harus dilewati. Harus dilewati, saudara. Ya. Memuji, menyembah Tuhan dengan liturgi, khotbah etika, khotbah moral, tidak pergi ke dukun, meyakini Allah saja, aktif dalam kegiatan pelayanan, ya, entah penyelenggaraan kebaktian atau misi-misi untuk memberitakan Injil, lalu membuat aktivitas diakonia menolong orang miskin, harus dilakukan. Tapi pada intinya, pada akhirnya, kita harus mengalami Tuhan. Kegiatan yang kita lakukan selama ini juga dilakukan agama lain. Persis. Kurang apa? Apa bedanya? Ya bedanya, Pak, kita punya Tuhan yang benar. Oke, kau punya Tuhan yang benar. Apakah kau alami setiap hari? Itu masalahnya. Kalau hanya di liturgi, hanya di kegiatan penginjilan, misi seperti dakwah, oke, siar agama lain juga lakukan. Diakonia, waduh, belum tentu kita melebihi mereka. Agama lain yang punya rumah sakit memberi perawatan gratis, yang menyembuhkan orang katarak jumlahnya sampai ratusan orang, mungkin sekarang sudah ribuan. Bukan orang Kristen. Serius. Saya tidak perlu menyebutkan. Yang menyediakan peti mati untuk mereka yang meninggal gratis. Bukan orang Kristen. Bahkan tidak jarang orang Kristen malah tidak peduli itu. Apa bedanya? Bedanya itu mengalami itu. Nah, orang yang begini ini sangat sedikit. Sangatnya 3. Sangat sedikit. Rata-rata orang takut meninggalkan dunia, saudara. Termasuk saya. Manusia lama saya ini masih bersuara. Jangan. Biasa-biasa aja kali, wajar-wajar saja. Nanti kamu jadi aneh. Kamu jadi nyentrik loh. Dan lain-lain. Ada suara begitu. Belum daging kita. Nah, ini. Nah, sekarang tinggal seberapa kita nekat, saudara. Seberapa kita nekat dan benar-benar mempercakapkan itu dengan Tuhan. Tuhan, aku mau mengalami Engkau. Aku tahu sekarang harganya begini, tapi aku belum bisa. Aku belum. Nah, aku mau bisa, Tuhan, tolong aku. Nah, kita datang. Aku berharap padamu, aku berlindung padamu. Tadi kan saya nyanyi lagu itu, saudara. Aku berharap kepadamu, aku berlindung kepadamu. Tapi setelah itu, lagunya tak ku minta apapun loh. Apa hubungannya? Hubungannya aku hanya ingin berkenan. Aku ingin merasa hanya Engkau kebutuhan dan kerinduanku. Sekarang ini banyak kita rasa kebutuhan yang belum dipenuhi. Padahal
Tidak dipenuhi pun nggak masalah. Aku hanya ingin berkenan di hadapan. Nah, cuman memang saudara, ya, grade hidup saudara masih jauh kadang-kadang ya. Kesulitan yang saudara hadapi itu kesulitan masalah pribadi. Ya. Itu masih grade rendah. Kalau mau grade tinggi, kesulitan yang kau hadapi itu kesulitan pekerjaan Tuhan yang keempat. Itu kelas Musa. Musa itu susah loh. Susah Musa itu. Dia disuruh membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Tapi Tuhan sering bikin masalah. Mereka harus ikut tiang awan, tiang api kan. Dibawa Tuhan ke tempat nggak ada air. Dibawa Tuhan